Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Fawaid Al-Muqtaroh karya Habib Ali Hasan Baharun merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab tersebut berisi tentang nasihat-nasihat para ulama, wali, dan habaib, termasuk kesantunan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam perjalanannya memperoleh gelar Sultan Aulia atau Raja dari seluruh para wali. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas, yaitu Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali yang berpangkat Wali Al-Quds. Rumah wali tersebut cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan pelosok. Keinginan mereka untuk bertemu dengan sang wali tidak terhalang oleh jarak yang sedemikian jauh. Sudah barang tentu, hubungan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan. Dalam perjalanannya, mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Ibnu Abi Asrun dengan polosnya mulai bertanya kepada Ibnu Sakoh, "Kamu mau ngapain bertemu wali itu?" "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit sehingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku ini kan orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," begitu jawabnya. Tak menunggu lama, Ibnu Abi Asrun mengatakan maksudnya, "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya." Pada hakikatnya, tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Kamu mau mengajukan pertanyaan seperti apa? Atau ada hal yang lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," begitu jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Terus kamu ini mau apa? Hanya mau mengikuti kami?" "Saya tidak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya hanya ingin sowan ataupun berjumpa saja dan mengharapkan keberkahan darinya. Itu saja sudah cukup. Karena orang seperti ini biasanya hanya sibuk dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitu jelas Abdul Qadir Al-Jailani. Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan rendah diri manusia juga bisa diukur dari sebuah perkataan. Kesombongan orang lain terjadi ketika ia memposisikan diri lebih tinggi ataupun lebih hebat daripada orang lain. Sementara orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena Allah Ta'ala, bukan karena kegagahan dan kehebatannya. Sesampainya mereka di rumah wali, akhirnya mereka mengetuk pintu rumahnya. Tapi sang wali tak kunjung membuka pintu, malah ia memperlambat jalannya. Kemudian wali tersebut keluar dalam keadaan marah. Saya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Sakoh?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Sakoh. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Sakoh dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun, dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari wali kediamannya, itu membaca lewat batin mereka berdua dengan keramahannya. "Hai, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu, Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang wali hanya memandang sekujur tubuhnya. Dan tak lama kemudian, beliau pun berkata, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuanmu ke sini hanya ingin berkah dariku. Dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, ia berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang
"Pergilah anakku." Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Saqqah dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanannya menuju ulama Nasrani, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta padanya. Namun, hubungan cinta mereka berdua yang tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintai dan siap berkorban. Terbukti perkataan sang wali bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya. Dan benar, dia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negaranya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah. Jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia sadar diri, ini merupakan doa dari sang wali. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar muridnya, beliau pun berkata seperti apa yang dikatakan sang wali. "Kakiku ini berada di atas leher seluruh para wali." Dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, "Sami'na wa ata'na." Ada satu hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia, mengingat ilmu tidak lebih diutamakan daripada akhlak. Sebagaimana perkataan Abu Yah Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Inilah sedikit kisah asal Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.